Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tubuh.co yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita kembali dalam momentum Ramadan Karim, Ramadan yang bahagia, Ramadan yang penuh dengan ibadah dan penuh dengan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat tubuh.co yang dimuliakan Allah, kali ini kita akan berbicara bagaimana mengisi Ramadan yang secara produktif. Ramadan yang penuh dengan ibadah yang baik. Ternyata ibadah itu tidak hanya sholat, baca Al-Quran, dan sedekah saja. Ibadah yang lain para ulama terdahulu adalah menggiatkan belajar ketika di bulan Ramadan. Nah, kali ini teman-teman, kita akan datang ke salah satu desa yang terkenal di Jombang, yang terkenal di Kediri, yaitu adalah Desa Tulungrejo, atau nama populernya itu namanya Kampung Inggris. Tentu teman-teman tahu ya, Kampung Inggris. Nah, Kampung Inggris ini adalah tempat belajar mengisi Ramadan yang paling bagus ketika waktu kosong dan liburan itu. Kali ini kita akan berbicara dengan seorang pemilik kursusan yang ada di Kampung Inggris, asli putra Kampung Inggris, dan dia adalah Mas Zainuddin. Oke, Assalamualaikum Mas Zainuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas? Alhamdulillah, sehat. Puasa ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Ya, Mas Zainuddin asli ya, Kampung Inggris ya? Iya, saya asli Kampung Inggris, Tulungrejo ya. Tulungrejo ya. Jadi nama aslinya desanya Tulungrejo itu Mas? Ya, nama desanya Tulungrejo. Kalau Kampung Inggris ini sebetulnya dari dua desa Mas ya. Dari dua desa? Ya, Tulungrejo sama Pelem. Pelem? Ya, sama Pelem. Nah, saya ketepatan bertempat di Tulungrejonya. Tulungrejonya? Iya. Iya. Jadi kalau Ramadan tuh memang banyak tawaran-tawaran kursusan di sini, atau memang ada program khusus Ramadan itu Mas? Kalau sebetulnya kalau untuk kursusan ini setiap bulannya tetap ada program. Oh, tetap ada program. Ya, cuman untuk bulan Ramadan tentunya kita bikin program yang khusus, artinya ada sisi tambahan di sisi religinya begitu. Religinya. Ya. Karena tentu berbeda Mas ya ketika nggak Ramadan dengan Ramadan begitu kan. Iya. Artinya terkait jam itu juga berpengaruh. Biasanya kalau selain bulan Ramadan ini jam belajar itu bisa full dari pagi sampai sore begitu kan. Oh, gitu Mas ya. Ya, tapi kalau untuk bulan Ramadan mungkin ada jam-jam tertentu yang sedikit kita kurangi karena juga perlu save energi juga begitu ya. Biasanya kalau Ramadan itu ada berapa kali pertemuan Mas yang ditawarkan dalam program itu? Kalau untuk bulan Ramadan biasanya 5 kali pertemuan, itu mencakup 3 kali program kelas dan 2 kali program camp. Oh. Ya. Jadi kalau program kelas itu diadakan setiap pagi itu ya, sebelum zuhur itu 2 kali dan nanti sore sambil ngabuburit itu 1 kali. Oh, gitu. Dan untuk program camp yang biasanya itu diadakan setelah habis maghrib ya. Setelah habis maghrib. Nah, cuman karena bulan Ramadan tentu kita undur setelah sholat tarawih. Sholat tarawih. Ya, sama habis subuh itu. Kalau untuk biaya beda nggak Mas antara Ramadan sama non Ramadan, liburan Ramadan atau enggak, itu beda nggak? Kalau untuk biaya sebenarnya nggak ada perbedaan ya, karena untuk program paket. Jadi itu kan istilahnya program paket ya. Iya. Jadi program kelas plus program camp begitu. Ya, itu untuk biaya. Cuman kita ada sih potongan-potongan. Iya. Artinya yang mungkin dirasa kurang mampu itu bisa kita kasih diskon lah gitu. Diskon ya, oke. Ya. Kalau untuk Ramadan itu mulai tanggal berapa itu Mas? Biasanya apakah mulai dari 1 Ramadan sampai tanggal 15 atau sampai 20 atau sampai 25 gitu gimana? Sampai tanggal berapa kalau biasanya ditawarkan programnya? Iya, kalau bulan Ramadan khusus Ramadan ya, itu biasanya ya kita awali di awal Ramadan. Biasanya kalau mungkin ya di dunia pesantren begitu ada bahasanya kilatan. Oh, kilatan. Nah, kita pun juga ada program semacam itu gitu kan. Jadi
apa bahasa Inggris kilatan begitu. Oh iya. Tapi sebelum kita jauh ini Mas, Iya, nama kursusnya jenengan dulu. Oh iya. Sampai Nama lupa kursusnya ya. Jenengan dulu ini. Lembaga saya namanya Aster. Aster. Iya, Asmoro Training English Center. Oh, kenapa namanya Asmoro English bagaimana? Training English Center. ya. Gitu. Jadi Asmoro sebagai pusat melatih bahasa Inggris. Oh. Nah, itu kepanjangannya begitu. Asmoro sendiri mungkin sebetulnya kita juga bersama teman-teman ini mencoba menginisiasi, sebetulnya itu berangkat dari sebuah komunitas ya, Asmoro. Iya. Itu kepanjangannya adalah Adherent of Smart Muhammad Rasulullah. Masya Allah. Itu artinya apa tuh Mas? Maksudnya gitu. Itu artinya adalah penganut Nabi Muhammad yang cerdas utusan Allah. Oh, berarti Asmoro ini singkatan. Gitu? Singkatan. Asmoro Jadi, singkatan. ya, kemudian di Asmoro sendiri akhirnya kita salah satu program yang kita dirikan adalah lembaga kursus begitu. Oh, di Asmoro ini besarnya ya, Iya. atau holdingnya itu ya? Ide besarnya di Asmoro sebagai Asmoro. komunitas, kemudian turunannya kita juga mengelola yang namanya lembaga kursus Oh, gitu. jadi singkat namanya Aster tadi. Aster ya. Aster. Dan kebetulan kantornya pun juga terletak di Jalan Aster Jalan gitu kan. Aster. Jadi lebih mudah untuk mengingat gitu. Iya. Kalau mulai mendirinya kan ngapain ya Mas? Mulai mendirikan? Kita mendirikan Aster ini dari 2016 Mas. 2016. Iya. Jadi kita launching dulu komunitas itu di 2016 bulan 6 tanggal 6. Tanggal 6. Dan kebetulan waktu itu 1 Ramadan Mas. 1 Ramadan. Iya. Langsung buka kelas Ramadan. Buka kelas Ramadan juga begitu kan. Ya alhamdulillah dapat berkah Ramadan itu Iya, kan. iya. Ini kayak apa teremisi dari kilatan Ramadan gitu, Mas? Ya kalau untuk bulan Ramadannya, cuman untuk kenapa kita memilih di awal Ramadan waktu itu, karena harapan kita pun bahwa di bulan-bulan Iya. yang penuh berkah gitu kan, sehingga apa yang kita inisiasi bersama ini kemudian mendapatkan keberkahan dari Tuhan begitu. Oh. Itu sampai tanggal berapa kalau di Ramadan? Tanggal 1 sampai tanggal berapa? Biasanya nanti sampai 15 hari, maksimal 20 hari. Maksimal 20 Ya, hari. Ya? karena kalau terlalu mepet dengan Lebaran, biasanya yang mudik, yang pulang ke kota masing-masing ini juga kesulitan untuk mencari tiket dan lain-lain Oh begitu. iya. Jadi teman-teman, kalau biasanya khususnya di Kampung Inggris itu yang khusus program kilatan Ramadan atau khusus paket Ramadan gitu. Iya. Biasanya paling lama itu sampai puasa ke-20 gitu. Ya, itu paling lama begitu. Jadwalnya tadi pagi 2 kali, Ya. sebelum zuhur, terus setelah asar 1 kali, malam 2 kali. Atau Malam 1 kali malam 1 dan kali. setelah subuh itu setelah 1 kali. subuh 1 Ya. kali lagi. Jadi 1 hari itu ada 5 kali pertemuan. Nah 5 ini kan kali cocok pertemuan. banget nih teman-teman yang kuliahnya libur atau pondoknya libur, itu memang cocok banget main sini gitu Mas ya. Iya. Dan kalau di Aster sendiri Mas, salah satu program yang coba kita tawarkan adalah setiap habis sholat maghrib itu tetap harus ada ngaji Mas. Ngaji. Iya. Ngaji apa itu? Ngaji Al-Quran. Oh, baca Al-Quran. Iya, baca Al-Quran. Karena begini, kalau kita ini kan belajar bahasa Inggris kan sarana prasarana ya. Oke. Yang lebih esensi adalah bagaimana tetap menjaga secara etika dan juga ibadah kita. Iya. Sehingga tetap ada satu sisi yang kita tonjolkan terkait keagamaan itu tadi. Nah, itu mungkin yang sedikit membedakan juga dengan beberapa pengelola, karena nanti beda-beda ya Mas ya kalau untuk pengelola. Oh, berarti ada banyak khususan di kampung Banyak Inggris. sekali Mas, karena istilahnya kan kampung ya, kampung Oh. Inggris, sehingga tidak hanya satu lembaga Kalau yang yang ada di kampung Inggris. Mas Zen tahu tuh ada berapa Mas Zen? Di kampung Kira-kira Inggris aja. sebelum pandemi itu kurang lebih sekitar 250 lembaga Mas. 250 lembaga. 250 lembaga. Wow. Ada 250 lembaga itu bahasa Inggris campur bahasa Arab. Ya, ya semuanya yang terwadai di kampung Inggris begitu. Iya. Cuman ketika masa pandemi ini mulai terjadi seleksi alam mungkin Mas ya, karena mau nggak mau di sini kan kebanyakan juga pendatang nih. Iya. Kontrak tempat dan lain sebagainya. Sedangkan Iya. ketika pandemi tentu tidak bisa mendatangkan siswa. Oh iya. Sehingga mungkin ada sedikit problem yang harus dihadapi. Iya.
Tapi kenapa harus namanya kampung Inggris, Mas? Kan di sini tadi kan ada bahasa Arab juga, terus ada bahasa Jepang, Mandarin gitu. Mandarin. Tapi kenapa namanya kampung Inggris? Itu gimana ceritanya? Sebetulnya sudah apa namanya karena terlanjur masyhurnya kampung Inggris ya. Iya, iya. Cuman sebetulnya konsep itu mau dibawa ke kampung bahasa sebetulnya. Kampung bahasa. Ya, kampung bahasa karena tidak hanya kursusan bahasa Inggris gitu kan. Cuman karena masyhurnya di apa namanya tingkat nasional bahkan internasional karena banyak Mas sebetulnya yang kursus dari luar negeri ya, dari Malaysia. Malaysia ada yang ke sini, Mas? Malaysia, Thailand itu ke kampung Inggris juga begitu, Mas. Wow, keren juga ya. Jadi ternyata teman-teman, kampung Inggris itu sudah dikenal orang banyak, bahkan ke seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri juga. Jadi mereka sudah mengenal kampung Inggris ini. Kalau Ramadan memang tempat yang paling enak ini kalau untuk ini. Ya, biasanya ini ya apa namanya teman-teman dari mahasiswa itu terutama karena mau nggak mau kebutuhan bahasa Inggris ini kan terutama di segmen mahasiswa ya. Ini kan sangat membutuhkan ya. Sehingga biasanya di momentum liburan atau momentum semacam ini apa Ramadan itu biasanya datang ke kampung Inggris. Kalau Mas Zen sendiri dulu belajar bahasa Inggrisnya di mana ini, Mas? Saya lumayan banyak Mas ya. Jadi pertama kali saya belajar bahasa Inggris itu ya di BEC. BEC ya? Ya di BEC. BEC itu singkatan dari? Basic English Course. Nah, itu saya dulu di sana. Itu yang punyanya siapa yang miliknya? Itu Mr. Cullen. Oh, Mr. Cullen. Ya, Mr. Cullen. Habis termasuk awal pendiri lembaga kursus di kampung Inggris ya BEC itu. Seniornya gitu. ini, Mas? Ya. Oh, seniornya Mr. Cullen. Mungkin sahabat-sahabat ada yang tahu ya Mr. Cullen itu siapa, mungkin bisa nanti tulis di komentar ya. Habis dari BEC? Dari BEC waktu itu saya pindah ke Smart. Smart. Ya, Smart. Kemudian dari Smart saya pindah ke Kresna. Kresna. Ya, kemudian saya juga pernah di Access. Access, Webster itu saya juga Webster pernah. pernah. Sama di Eminence. Cuman nggak begitu lama saya di Eminence. Jadi waktu itu ya 2000 berapa itu ya? 2008 saya lulus dari pesantren, kemudian 2009 saya masuk mulai kursus itu, Mas. Mulai kursus, kemudian 2010 saya ngajar. Saya mulai ngajar bahasa Inggris, kemudian 2011 itu saya kuliah ambil jurusan bahasa Inggris juga. Oh, jadi udah meyakinkan ini. Tadi ada berapa lembaga kursus, kuliahnya juga bahasa Inggris. Jadi lengkap ini ya. Wah. Dan 2016 itu kita dirikan komunitas berikut dengan Asmoro tadi. Iya. Tadi kenapa? Apa kelebihan dari kampung Inggris ini bahasa Inggrisnya? Kenapa orang kok lebih ke sini, lebih hidup bahasa Inggrisnya di sini, Mas? Apa memang dulu ada sejarahnya apa bagaimana itu, Mas? Kalau persisnya terkait sejarah saya kurang begitu mengetahui, tapi yang jelas setahu saya kalau dulu para pendiri desa Tulungrejo itu memang mengharapkan bahwa desa ini desa yang dipakai untuk pendidikan gitu. Oh, pendidikan. Ya. Cuman belum spesifik apakah pendidikan di segmen apa begitu kan. Ternyata perjalanannya bahasa Inggris yang besar di sini begitu. Oh, tirakatnya para pendiri ini ya. Para pendiri. Nah, alhamdulillahnya di situ terkait bahasa Inggris. Nah, mungkin kalau dikatakan bahwa kelebihan di kampung Inggris secara kultur, Mas ya. Jadi saya sendiri merasakan begini. Dulu ketika saya belajar di kampus, mungkin untuk membangun kultur berbahasa di luar kelas itu agak sulit. Ya sebatas di dalam kelas atau mungkin paling luas ya di sekitar kampus begitu. Tapi kalau di masyarakat kita mau bercakap-cakap pakai bahasa Inggris juga mungkin tabu juga begitu ya. Selain mungkin orang lain juga nggak paham begitu kan. Nah tapi kalau di kampung Inggris itu peserta didik dan juga pengelola lembaga semuanya juga menstimulus untuk dimanapun berada selama di kampung Inggris harus pakai bahasa Inggris. Jadi di warung kopi pun ketika ngopi-ngopi nih, gitu kan, nongkrong-nongkrong antar teman ya practice English begitu. Sehingga itu menjadi sebuah kebiasaan dan itu dia anggap hal yang biasa kalau di kampung Inggris. Mungkin kalau mau ngomong bahasa Inggris terus tempatnya di luar kampung Inggris, ini kan kita dianggap apa ya dalam tanda kutip mungkin sok-sokan dan sebagainya. Tapi kalau di sini justru itu yang harus wajib. Yang harus di. Tapi mulai populer kampung Inggris itu mulai tahun berapa, Mas?
Maksudnya mulai atau banyak lah orang mulai datang ke sini itu. Mungkin di tahun 90-an itu sudah mulai banyak yang kenal Mas ya. Cuman saya sendiri mungkin karena belum fokus ke sana ya. Iya. Artinya waktu itu saya sudah di pesantren ya tahun-tahun 2000-an lah kira-kira itu mulai sedikit booming dan terus sampai saya sendiri waktu itu Mas ya. Di pesantren itu nggak tahu kalau desa saya ini dikatakan kampung Inggris itu nggak tahu. Ya, tapi Mas Zain lahir di sini kan? Saya lahir di sini. Lahir di kampung Inggris, tapi nggak tahu kalau kampung Inggris itu terkenal gitu nggak tahu. Cuman mungkin kalau di pesantren kan kita pun untuk media sosial, gadget dan lain-lain kan dibatasi sehingga informasi yang begitu-begitu kan kita nggak dapat nih. Iya. Tapi ketika momentum liburan pesantren begitu, ketika saya pulang, kok semakin banyak ya anak kos begitu kan. Nah, ternyata justru saya tahunya dari teman-teman setelah pulang liburan sama-sama ke pondok itu banyak yang tanya, loh, gunamu ono kampung Inggris Zain begitu. Nah, itu bahasanya begitu mereka kan. Iya. Loh iya begitu. Akhirnya dari situ saya mulai menggali informasi, ternyata memang benar bahwa ternyata sudah begitu familiar ya kalau di luar begitu loh. Tapi memang Mas ya, memang kampung Inggris ini suatu tempat yang bagi teman-teman yang ingin belajar bahasa Inggris memang harus sering ke sini ya. Terutama waktu mengisi liburan gitu. Begini aja. Jadi kampung Inggris, adanya banyaknya lembaga ini kan sebetulnya sarana penunjang. Iya. Artinya bahwa orang bisa berbahasa Inggris atau tidak itu tetap kembali ke individu. Artinya sejauh mana sih spirit teman-teman untuk belajar begitu. Artinya sebetulnya nggak ada garansi kan. Misalnya begini. Misalnya saya berangkat dari Sumatera misalnya ya, datang ke kampung Inggris dengan harapan saya pasti bisa bahasa Inggris. Sedangkan saya ini karakternya agak pemalas begitu. Untuk praktis saja nggak mau, untuk mengikuti program dalam kelas saja ogah-ogahan. Tentu dengan durasi yang mungkin jauh lebih lama dibandingkan teman-temannya juga tetap nggak bisa. Artinya efektivitas ini kan tetap kembali ke bagaimana spirit yang dimiliki personal itu. Iya. Ditopang dengan sarana prasarana kan begitu kan. Oke Mas Zain, tadi kan kita berbicara tentang individu ya. Yeah. Individu yang ingin liburan, ngisi waktu liburan Ramadan, ngisi waktu liburan semester atau biar tambah barokah Ramadannya, sehingga kita juga belajar untuk ilmu itu juga sebuah ibadah kan. Bahasa Inggris juga sebuah bahasa yang penting saat ini gitu. Namun bagaimana bisa nggak kalau semisalnya lembaga itu kerjasama dengan punyanya Mas Zain ini Aster, kerjasama dengan Aster terus satu kelas dikirim ke sini atau satu fakultas dikirim sini atau satu berapa itu bagaimana konsepnya tuh Mas Zain? Memang banyak ya Mas ya untuk pola-pola kerjasama yang semacam itu. Artinya apalagi dulu di tahun-tahun berapa itu ya, 2008 atau 2010 itu ya, yang lagi banyak RSBI itu loh Mas. Itu kan lembaga-lembaga formal itu berbondong-bondong mengirim siswanya ke kampung Inggris. Rintisan sekolah berstandar internasional itu. Ya itu, sehingga berbondong-bondong ke kampung Inggris. Sebetulnya konsep itu juga sampai hari ini pun kita jalankan. Artinya ketika ada lembaga-lembaga yang berkenan untuk mengirim siswanya untuk datang ke kampung Inggris, itu pun biasa kita lakukan begitu. Yang terbaru Mas Zain menerima lembaga dari daerah mana? Kemarin kita dari Semarang Mas. Semarang? Iya dari Semarang. Itu satu kelas atau satu berapa itu Mas? Jadi kalau kerjasama dengan cuman untuk yang di Semarang Mas, yang kerjasama dengan saya ini bukan dari perguruan tinggi formal ya, tapi di sekitar kampus ini ada lembaga kursus juga. Nah itu berafiliasi dengan kita, begitu kan kerjasama dengan kita. Oh begitu juga bisa Mas ya? Bisa. Jadi misalnya nih Mas Arif bikin lembaga kursus di Jombang atau di mana begitu ya. Dan di sana dibikin program khusus liburan, nanti kita kirim ke kampung Inggris. Nah itu nanti bisa ya berafiliasi dengan kita begitu kan. Iya. Wah jadi peluangnya banyak ini Mas ya? Iya. Peluangnya banyak. Kalau tutor itu bisa nggak Mas? Mungkin kan kita dari lembaga minta tutor itu gimana Mas? Bisa, misalnya nih kalau sekarang saja ini kan masih kadang ketat, kadang longgar ya untuk masa pandemi ini.
Sehingga ketika dipaksakan siswa yang dari lembaga luar kota masuk ke kampung Inggris, ini pun juga daripada beresiko begitu kan, sehingga kita balik tutornya yang kita ajak ke lembaga tersebut. Oh iya. Jadi kerjasamanya Berarti ini begitu. sebuah peluang yang luar biasa menurut saya tuh Mas ya, karena kita ngisi Ramadan Karim gitu, ada pesantren kilat, jadi lebih berwarna ya. Jadi benar. nuansa Ramadannya itu ya ada yang kitab kuning, ada yang tadarus Quran, ada yang filsafat ada yang takjil itu kan. Nah itu kan apa namanya lebih variatif ya Mas ya. Tapi kalau di sini berkaitan dengan makanan tuh murah nggak Mas? Kok banyak sekali orang-orang datang ke sini itu? Begini aja, murah atau mahal ini kadang-kadang ini kan apa namanya tergantung perbandingannya ya. Iya. Maksudnya begini, kalau perbandingannya dengan kota-kota tentu di sini jauh lebih murah. Oh, Jakarta gitu Mas ya? Jakarta, Bandung. Apalagi luar Jawa nih, kalau bilang di kampung Inggris ini kan biaya hidupnya sangat murah sekali, sangat ringan sekali begitu kan. Dari mulai ngekos, kemudian untuk biaya hidup. Kalau kosnya berapa Mas? Kalau kamar itu? Ngekos kalau yang Mas Zen yang punya aja deh. Iya, kalau kita kan juga ada kos-kosan Mas ya, itu per kamarnya 300.000 per bulan ya. Per bulan. Itu pun bisa dipakai untuk 2 anak, sehingga ya 1 bulan cuma 150.000 gitu. Kalau dia 2 anak 150 ya. Iya. Terus kalau kursusnya itu berapa Mas? Kalau Ramadan Kilatan itu? Ya untuk paket program kalau nggak musim Ramadan biasanya sekitar 1.200.000 lah, itu paket program Mas ya. Paket program itu semuanya? Ya, semua program, artinya program kelas dan juga camp. Gitu. Sekaligus camp ya? Ya, sekaligus camp. Sekaligus camp, terus sekaligus program belajar bahasa Inggris itu 1 juta. 1 juta sampai 1.200.000. Oh iya. Cuman untuk program Ramadan kita biasanya ya sambil bersedekah gitu kan Mas. Sehingga niatan kita ya sudahlah, kita di angka 700 mungkin siapa tahu bisa sedikit membantu juga yang minat belajar ke kampung Inggris. Itu sudah satu dengan camp? Sama campnya. Sama camp sudah dengan programnya. Sudah 700.000. Itu standar lah Mas ya di sini ya. Kalau mungkin nanti standar ya, 1 juta tadi. Ya, mungkin nanti bisa dicari perbandingan. Tapi artinya begini aja, untuk masalah harga sebetulnya kita luas saja. Jadi karena harga ini juga menentukan terkait sarana prasarana atau fasilitas yang didapat Mas. Iya. Jadi ada beberapa lembaga yang memang segmennya atau mungkin harganya agak lumayan tinggi, tapi fasilitasnya nih misalnya ruangannya ber-AC dan sebagainya. Oh gitu. Oh jadi teman-teman yang tidak bisa tidur gara-gara panasan atau AC itu juga ada lembaga khusus menyediakan AC dan lain-lain. Kalau nggak bisa tidur, kasurnya kurang empuk juga ada Mas ya? Kalau ada. Sesuai request lah ya kira-kira. Sesuai request ya. Berarti ini kampung Inggrisnya sudah kayak miniatur kota besar ini Mas ya? Iya. Kafe-kafe juga ada. Banyak sekali Mas. Kafe-kafe sangat banyak sekali. Kalau ngabuburit itu lancar, mudah Mas nyari makan? Sangat mudah sekali. Orang ini cuman sekupnya loh Mas, cuman 2 desa. Itu pun tidak full ya, tidak 2 desa full. Dia hanya sebagian dusun-dusun aja. Iya. Ya, menariknya di situ kalau di kampung Inggris. Nah, bagaimana loh Mas? Sekarang banyak orang-orang yang dari berbagai macam penjuru datang ke kampung Inggris begitu kan. Sehingga kalau saya benar-benar merasakan ini loh Bhinneka Tunggal Ika begitu Mas. Miniaturnya Indonesia. Indonesia. Iya, keren. Jadi teman-teman selain belajar bahasa Inggris ini juga bisa bertemu jaringan Mas ya. Iya, tentu itu. Jaringan yang luar biasa dari Sulawesi, Papua, dari Sumatera, Jambi, terus dari Jakarta, Bandung. Wah, ini semuanya ada Mas itu. Wah, keren ya. Iya Mas. Terakhir Mas, ya kita satu mungkin ada pesan mungkin teman-teman yang ingin datang ke sini untuk misi liburan Ramadan ini, bagaimana pesan dari Mas Zen itu? Kalau dari saya sih begini aja. Jadi satu yang perlu dijaga adalah semangat belajar. Semangat belajar. Semangat belajar teman-teman. Artinya jauh-jauh. Ya. Karena itu tadi ya, saya berangkatnya adalah adherent of Sunnah Muhammad Rasulullah itu tadi, bahwa Kanjeng Nabi juga memberikan satu nasihat, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi begitu kan.
Sehingga selama proses kita menjalani hidup ya tentu tetap diiringi dengan niatan untuk belajar. Nah, salah satunya mungkin yang bisa dilakukan adalah memanfaatkan waktu-waktu yang longgar, momentum liburan dan lain-lain untuk belajar ke kampung Inggris. Wow, alhamdulillah. Terima kasih banget Mas Zen. Nggih. Mudah-mudahan nanti teman-teman Siap-siap. yang ingin datang ke kampung Inggris bisa datang, salah satu referensi kita bisa datang ke Aster ya, yaitu tempat kursus bahasa Inggris, ada di Jalan Aster, ada di Desa Tulungrejo. Nanti bisa dicek gitu Mas Iya. di media sosialnya atau bisa langsung cek sini tanya, nanti bisa kontak ke Mas Zainuddin. Bisa. Nomor HP-nya berapa Mas? Oh iya, nomor HP saya 081 081 554 554 868 868 001. 001. Ya, terima kasih banget Mas Zen atas Oke, waktunya. siap, Mudah-mudahan sami-sami. kita izinkan main-main ke sini lagi. Siap. Nanti kita izin-izin keliling-keliling melihat proses belajarnya Mas Zen. Oke. Oke. Terima kasih sahabat yang sudah melihat, dan jangan lupa kalau teman-teman terinspirasi dari cerita kita tadi dengan keliling kita misi bulan Ramadan ini, silakan bagi ke teman-temannya dan silakan kasih referensinya kepada teman-teman yang ingin belajar di kampung Inggris. Mudah-mudahan kita menyebarkan kebaikan, kita bagian dari kebaikan ini juga. Wabillahi taufiq wal hidayah, warida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganti kelanjut.